Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari analisis kami, yaitu yang pertama di bagian Problem and Solution Space. Dengan saya sendiri, Asyifa Rasida Hanom, dengan NIM 2151502011111151 dan yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rafifa Ayu Wulandari, dengan NIM 2151502011111040. Nah, di bagian ini terdapat dua kolom tabel, yaitu di mana ada problem space dan solution space. Di antara banyaknya problem space dan solution space ini, kami mengambil salah satunya yaitu cara untuk mengurangi polusi udara di kota-kota besar dengan solution space-nya yaitu air purification systems. Selanjutnya yaitu bagian validation board. Di bagian ini kami mengganti namanya jadi Flowis Air. Nah, di bagian di bagian ini bagian customer hypothesis. Pertama kami yaitu rumah tangga di perkotaan peduli dengan kualitas udara dalam ruangan dan tertarik pada sistem pemurnian udara. Selanjutnya ada di bagian problem hipotesis, yaitu kualitas udara dalam ruangan yang buruk menyebabkan masalah kesehatan seperti alergi, asma, dan masalah pernapasan lainnya. Nah, di bagian problem hipotesis ini, di bagian pivot satunya itu, asap rokok yang dihasilkan perokok aktif yang merokok di dalam ruangan dapat membahayakan anggota keluarga, terutama anak-anak. Yang di tabel pivot kedua, yaitu polusi udara dari kegiatan memasak di dapur. Tabel pivot ketiga yaitu pemakaian produk pewangi, pengharum udara, dan produk perawatan diri yang dapat menghasilkan emisi bahan kimia berbahaya ke udara. Yang bagian tabel pivot keempat yaitu bulu, kulit mati, kotoran, dan hal lain yang dihasilkan oleh hewan peliharaan. Nah, di bagian solution hipotesisnya, yaitu kami mengembangkan sistem pemurnian udara yang canggih, yang secara efektif menghilangkan polutan, alergen, dan patogen dari udara dalam ruangan. Lanjut ke bagian desain eksperimen. Bagian core assumption-nya itu, yang pertama adalah tidak cukup banyak rumah tangga yang peduli dengan kualitas udara dalam ruangan. Yang kedua, kurangnya minat atau kesediaan untuk membayar pada harga yang diusulkan. Yang ketiga, prototipe gagal menunjukkan peningkatan kualitas udara yang signifikan. Selanjutnya yaitu bagian risk assumption-nya itu kami mengambil salah satunya yaitu di bagian tidak cukup banyak rumah tangga yang peduli dengan kualitas udara dalam ruangan. Bagian metodenya itu kami melakukan wawancara dengan 20 rumah tangga yang di daerah perkotaan. Bagian minimum sukses kriterianya 15 dari 20 rumah tangga menyatakan kekhawatiran tentang kualitas udara. Selanjutnya di bagian invalidated yaitu jika kurang dari 75% responden wawancara menunjukkan kekhawatiran atau ketertarikan. Yang kedua yaitu jika prototipe gagal meningkatkan kualitas udara atau menerima umpan balik negatif dari lebih satu rumah tangga. Yang ketiga yaitu jika kurang dari 70% responden survei bersedia membeli produk pada harga yang diusulkan. Nah, selanjutnya yaitu di bagian tabel validation-nya, yaitu jika mayoritas 75% atau lebih dari responden wawancara menyatakan kekhawatiran atau ketertarikan. Yang kedua, jika prototipe menunjukkan peningkatan kualitas udara dan menerima umpan balik positif dari sebagian besar rumah tangga. Yang ketiga, jika sebagian besar responden survei bersedia membeli produk pada harga yang diusulkan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rafifa Ayu Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan terkait bagian bisnis model Canvas yang sebelumnya teman saya sudah menjelaskan terkait problem space, solution space, dan validation board. Di bisnis model Canvas ini yang pertama ada key partners. Yang pertama ada pemasok bahan baku untuk pembuatan sistem pemurnian udara. Yang kedua ada mitra penjualan retail. Dan yang ketiga yaitu penyedia layanan pemasaran dan promosi. Kemudian yang kedua ada key activities. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan berkelanjutan. Yang kedua ada manufaktur dan perakitan sistem pemurnian udara. Yang ketiga yaitu pelatihan untuk tim penjualan mengenai fitur dan manfaat produk. Dan yang keempat yaitu pengelolaan operasional dan layanan servis. Kemudian selanjutnya ada value propositions. Yang pertama, ada sistem pemurnian udara yang canggih untuk menghilangkan polutan, alergen, dan patogen dari udara dalam ruangan. Yang kedua, yaitu menyediakan solusi untuk masalah kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara dalam ruangan. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas udara dalam ruangan untuk kenyamanan dan kesejahteraan keluarga. Kemudian ada customer relationships. Yang pertama adalah layanan pelanggan yang responsif melalui berbagai saluran komunikasi. Dan yang kedua yaitu program pemeliharaan dan pembaruan produk untuk memastikan kinerja yang optimal. Kemudian ada customer segments. Yang pertama ada rumah tangga di perkotaan yang peduli dengan kualitas udara dalam ruangan. Yang kedua yaitu orang tua yang prihatin akan kesehatan anak-anak mereka. Dan yang ketiga yaitu individu dengan sensitivitas alergi atau masalah pernapasan. Selanjutnya ada key resource. Yang pertama ada tim penelitian dan pengembangan untuk inovasi produk. Yang kedua fasilitas produk dan perakitan. Yang ketiga tim penjualan dan pemasaran. Dan yang keempat yaitu sumber daya keuangan untuk investasi dalam pengembangan produk dan pemasaran. Kemudian ada channels. Yang pertama ada penjualan langsung melalui toko retail dan e-commerce. Yang kedua yaitu distribusi melalui mitra penjualan yang telah ada. Dan yang ketiga yaitu kampanye pemasaran online dan offline untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama yaitu biaya bahan baku dan manufaktur. Yang kedua yaitu biaya pengembangan produk dan penelitian. Yang ketiga yaitu gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Dan yang keempat, biaya distribusi dan logistik. Kemudian dan yang kelima yaitu biaya pemasaran dan promosi. Untuk revenue streams, yang pertama ada penjualan langsung dari produk Flowis Air. Yang kedua yaitu potensial kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan produk khusus atau layanan tambahan. Dan yang ketiga yaitu penjualan layanan tambahan seperti paket pemeliharaan dan filter pengganti. Itu saja dari kami mengenai produk Voice Air yang kami kembangkan dari problem space, solution space, validating board, dan business model canvas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.